Oke, baik, selamat siang. Saya ingin membahas soal kemarin yang ditugaskan latihan soal berdua-berdua. Ya, kita lihat yang pertama. Dalam suatu wadah 5 liter terdapat gas N2O dan 0,15 mol gas SiH4. Pada temperatur 25 derajat Celcius, tekanan dalam wadah adalah 2,5 atm. Ini berarti tekanan totalnya. Di sini ada dua gas dalam wadah, ada gas N2O dan gas SiH4. Masing-masing ditaruh dalam satu wadah 5 liter dan tekanan 2,5 atm. Hitung jumlah mol gas N2O dalam wadah tersebut. Kita tahu kalau ada dua gas dicampur punya tekanan segini, berarti tekanan total. Tekanan totalnya 2,5 atm. Ya. Sehingga mol total kita bisa cari dari PVNRT dengan asumsi gas ini semua ideal. Jadi mol total sama dengan P total kali V total per RT. Nah, di sini kita dapat mol totalnya adalah 0,51 mol. Pastinya di dalam dua gas ini ada N2O dan SiH4. Ada 0,15 mol dan totalnya adalah 0,51 mol. Sehingga dapat mol N2O adalah 0,36 mol. Tinggal dikurangi saja. Nah, kemudian yang B, jika sudah wadah dinaikkan hingga 900 derajat Celcius, maka kedua gas bereaksi menghasilkan padatan SiO2. Jadi, kalau dua gas ini dicampurkan dan dinaikkan suhunya sampai 900 derajat, ternyata bisa bereaksi menghasilkan padatan SiO2, gas hidrogen dan gas nitrogen. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi. Berarti SiH4 tambah N2O menghasilkan SiO2 solid, gas H2 dan gas nitrogen. Kamu setarakan saja, dapatnya seperti ini. Kemudian ditanya itu tekanan total dalam wadah tersebut. Setelah reaksi pada soal B berlangsung sempurna. Langsung sempurna berarti ya stoikiometri biasa. SiH4 0,15 mol, N2O 0,36 mol. MBS kamu dapat mol total saat dia bersisa, N2O yang bersisa, pembatasnya dia SiH4, H2 0,3 mol, N2 0,3 mol. Saat dia bersisa dia bercampur kan ya, sehingga mol totalnya adalah 0,66 mol. Dari 0,3 mol tambah 0,3 mol tambah 0,06 mol. Setelah itu masukkan ke PVNRT kembali, kamu dapat P total baru. Ya, karena saat P total yang awal itu kan saat campur saja. Tapi pas dia bereaksi ada P total baru karena ada yang sisa, ada yang habis, sehingga kita dapat P totalnya adalah 12,7 atm. Dengan volume yang sama 5 liter tapi temperaturnya 900 derajat Celcius atau sama dengan 1173 Kelvin. Kemudian urutkan laju efusi setiap gas yang terlibat dalam reaksi pada soal B. Di sini kita tahu ada 4 gas, ada SiH4, N2O, maaf ini SiO2 harusnya solid ya. Kemudian dua gas, N2 gas. Berarti mana yang lebih cepat? Pasti yang lebih ringan ya. Yang lebih ringan MR-nya pasti dia lebih cepat untuk berefusi. Kemudian jadi kita pilih N2O itu pasti yang lebih lambat, SiH4 yang kedua lebih lambat, N2 lebih ringan, H2 paling ringan ya. Kemudian pada 550 Kelvin gas I2 dapat bereaksi dengan F2 membentuk IF3. Tuliskan bersama reaksi setara pembentukan IF3. Jadi I2 gas tambah 3F2 gas menjadi IF3. Setarakannya seperti ini. Ya. Kemudian dalam suatu tabung awalnya terdapat tekanan I2 dan F2 adalah 390 torr. Hitung tekanan total di dalam tabung setelah reaksi berakhir. Saya sudah kasih clue, gunakan stoikiometri dengan masukkan tekanan saja dalam torr. Jadi Anda tidak harus
rubah ke PVNRT, karena tekanan pun kita bisa masukkan dalam stokiometri kalau gas itu. Jadi kita masukkan I2390 torr, F2390 torr. Kenapa kita masukkan tekanan tidak arus mol? Karena tekanan di situ kan ada parsialnya, nanti dia stokiometri sendiri kita dapat tekanan total baru. Karena tekanan total awal ya 390 tambah 390. Tekanan total akhir setelah stokiometri ada yang habis ada yang bersisa, maka tekanan total akhirnya adalah yang bercampur terakhir adalah I2 dan IF3. Jadi 260 torr ditambah 260 torr berarti 520 torr. Kemudian ditanya hitung laju efusi gas I2 jika gas F2 berefusi 0,01 mmol per menit. Ini adalah laju per menit, ya kan? Laju itu kan apa? Sesuatu atau konsentrasi atau mol per detik atau per menit, ya. Jadi ini adalah laju F2 pada temperatur dan melalui celah yang sama. Kita tahu R1 per R2 atau laju efusi I2 per laju F2 sama dengan akar dari MR F2 per MRI1. Karena saya tidak bisa menuliskan akar, jadi saya kuadratkan lajunya dan ini jadi MR biasa, sehingga kita dapat laju I2 nya adalah 0,00387 mmol per menit. Ya, bisa ya, dapatnya seperti ini. Kemudian ditanya lagi, soal yang berikutnya, soal ketiga. Berapa tekanan gas yang ditimbulkan oleh 1 mol sel 2 gas dalam wadah bervolume 2 liter pada 273 Kelvin? Nilai faktor koreksi. Ini faktor koreksi apa? Tekanan. Ini faktor koreksi. Yang B adalah faktor koreksi volume. Jadi tekanan pasti selalu bertambah dan volume akan berkurang. Karena semakin banyak gaya antaraksinya, ya, membuat gas itu tidak bisa ke segala arah, ya, karena dia narik kan, dan tolak menolak antar yang lain di volumenya. Sehingga kita masukkan saja dari persamaan van der Waals, terdapat tekanannya adalah 4,226 atm. Kemudian yang B, diketahui konstanta van der Waals untuk kedua gas, Na3 dan HCl. Kamu lihat di sini, Na3 kenapa lebih besar faktor koreksi A-nya daripada HCl, sedangkan untuk faktor koreksi B, HCl lebih besar daripada Na3. Ini disebabkan karena kalau faktor koreksi ketekanan, berarti kalau ada tekanan satu dengan yang lain, berarti kalau faktor koreksi A yang paling besar, berarti tekanan Na3 lebih besar ya daripada HCl. Itu disebabkan apa? Saat misalnya ada gas ke segala arah, kemudian ada tekanannya semakin besar, berarti kan ada dorongan antara gas satu dengan yang lain. Gas yang satu dengan yang lain saling menekan akibat adanya antaraksi atau gaya interaksi antar molekul, sehingga dia awalnya ke segala arah, tekanannya tidak terlalu besar, tapi pas ada gas satu dengan yang lain ada interaksi molekul sehingga dia tidak bisa ke segala arah, tekanannya jadi besar. Na3 lebih besar gaya interaksinya daripada HCl. Sedangkan yang B, karena ini volume dengan ada gaya interaksi yang besar, membuat pengurangan volume juga lebih kecil. Kenapa? Karena Na3 molekulnya kecil, kalau HCl molekulnya besar. Kamu lihat orang gendut dikasih tekanan, ya, misalnya tekanannya penambahannya besar koreksinya, tapi molekulnya volumenya kecil. Kenapa? Karena dia gendut, sulit bergerak.
pengurangannya tidak terlalu besar. Karena dia kurus, ya, kalau kurus volumenya tidak terlalu besar pengurangannya, koreksi volumenya. Tapi HCl karena dia molaritas ml-nya besar, dia lebih besar pengurangan volumenya, ya, sehingga faktor koreksi A atau untuk tekanan itu dipengaruhi oleh gaya interaksi molekul. Faktor koreksi B terhadap volume itu dipengaruhi oleh massa molar atau massa molekul dari kedua zat. Oke, itu pembahasan yang kemarin. Semoga mengerti. Jika ada yang ditanyakan silakan tanya di forum Google Classroom.